Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kiara Audrey Kinanti dengan NIM 29987 dari kelas 4A Program Studi Sistem Telekomunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai submarine cables dan juga IPv4. Oke, selanjutnya ada daftar isi dari apa yang ingin saya jelaskan. Yang pertama itu ada submarine cables, yang kedua ada submarine cables telegeography map, dan yang selanjutnya ada IPv4 public dan IPv4 private, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung aja untuk materi yang pertama ada submarine cables. Nah, submarine cables ini merupakan kabel yang terletak di bawah laut dan menjadi penghubung telekomunikasi di berbagai negara. Nah, di materi ini juga saya akan menjelaskan mengenai 5W dan 1H dari submarine cables ini sendiri. Selanjutnya itu yang pertama ada WAT. Nah, apa sih kabel bawah laut itu? Atau kabel bawah laut atau submarine cables dilakukan untuk berkomunikasi pada awalnya untuk membawa data telegrafi dan dilanjutkan dengan komunikasi telepon sebagai penyalur, lalu dilanjutkan dengan komunikasi data. Nah, seluruh penyaluran ini di dalam bawah laut menggunakan teknologi fiber optik untuk membawa data telepon, digital maupun data internet dan data yang sifatnya pribadi. Kabel ini juga mempunyai bentuk yang sangat tipis dan lebar seperti selang tanaman. Jadi bentuk dari kabel bawah laut atau submarine kabel sendiri ini berbentuknya itu tipis dan lebar seperti selang tanaman. Untuk selanjutnya ada wear. Nah, kabel bawah laut ini diletakkan di dasar laut dengan tujuan agar posisinya tidak berada di antara rute atau jalur bagi para nelayan untuk menangkap ikan maupun rute untuk pelayaran. Dikarenakan jika kabel berada di antara kedua rute atau jalur tersebut, maka semakin besar resiko kerusakan. Jadi, kabel ini diletakkan di dasar laut untuk mengurangi risiko kerusakan dan juga risiko terjadinya kecelakaan bagi rute pelayaran. Karena jika diletakkan di antara rute-rute tersebut, semakin besar risiko kerusakan dan juga risiko kecelakaan yang terjadi untuk transportasi laut. Selanjutnya itu ada WHO. Kabel bawah laut sendiri dimiliki oleh perusahaan atau operator telekomunikasi dari berbagai macam negara yang menggunakan jenis kabel ini. Jadi, negara yang memiliki kabel bawah laut berhak untuk mengatur pemasangan, pemeliharaan, dan juga perbaikan kabel laut di laut teritorialnya. Selanjutnya ada Y. Submarine cable merupakan sebuah teknologi yang memiliki fungsi sebagai pemersatu atau sebagai integrasi dalam sistem listrik di suatu wilayah. Jadi, dengan dipasangnya kabel bawah laut, pembangkit listrik tidaklah diperlukan untuk dibangun di wilayah tersebut karena sudah adanya kabel bawah laut yang dipasang di sana. Jadi selanjutnya itu ada WAN. Jadi kabel bawah laut ini pertama kali pada tahun 1850 di bulan Agustus ditemukan oleh Jacob dan John Watkins Pratt. Perkembangan dari kabel bawah laut ini juga telah berhasil sampai ke Indonesia pada mulanya di tahun 1990-an, mulai menggunakan kabel bawah laut sebagai media untuk menghubung pulau-pulau di Nusantara. Selanjutnya yang terakhir itu ada how. Cara kerja dari submarine cables ini dapat dikatakan mirip seperti cara kerja dari kabel pada umumnya. Namun, konduktor untuk submarine cables terbalut oleh lapisan yang tebal dengan tujuan agar tidak adanya korsleting yang diakibatkan oleh air laut. Jadi karena diletakkan di bawah air laut, kabel ini tuh dirancang dengan konduktor yang tebal, jadi tidak adanya korsleting. Selanjutnya, lapisan kabel tebal yang membalut submarine cables tersebut sangatlah tebal dan berlapis-lapis sehingga terlihat sangat besar. Kabel fiber optik sendiri tercatat dapat membawa sinyal digital sejauh 60 mil atau kurang lebih 100 km. Nah, selanjutnya masuk ke submateri yang selanjutnya itu ada telegeography map. Telegeography map ini merupakan bentuk dari map dari kabel-kabel bawah laut yang ada di wilayah-wilayah di dunia. Jadi, kita dapat melihat lokasi di mana kabel bawah laut diletakkan di setiap negara beserta dengan nama dari kabel tersebut dan negara mana yang terhubung dengan kabel tersebut. Untuk dapat melihat map tersebut, dapat diakses melalui laman resmi dari Submarine Cables, yaitu www.submarinecablemap.com. Lalu, informasi yang diberikan berdasarkan oleh Telegeografi yang merupakan sebuah perusahaan yang meneliti dan konsultan pada pasar telekomunikasi dunia. Jadi, data-data yang ada di website tersebut ini, di laman resmi tersebut ini, sudah merupakan data yang valid karena telah diberikan oleh Telegeografi yang merupakan perusahaan yang meneliti dan konsultan pada pasar telekomunikasi dunia. Selanjutnya masuk ke subbab materi berikutnya, yaitu ada IPv4 public dan IPv4 private. Yang pertama ada definisi dari IP sendiri.
IP atau Internet Protocol merupakan sebuah protokol yang memiliki fungsi untuk mengatur komunikasi data komputer di dalam internet, yang mana komputer ini terhubung ke internet dengan protokol yang berjalan. Pada saat ini, protokol yang berjalan salah satunya adalah Internet Protocol versi 4 atau yang biasa disebut IPv4. IPv4 address ini memiliki fungsi agar memudahkan pengaturan IP address bagi seluruh komputer yang menggunakan jaringan internet. Jadi IP address ini memiliki beberapa jenis yang terbagi menjadi dua, yaitu IP public dan juga IP private. Di sini ada IPv public, pengertiannya atau definisinya adalah sebuah alamat IP address yang dapat terhubung dengan internet memiliki IP address yang unik. Setiap IP address satu dengan yang lainnya tidak akan sama, dan setiap user tidak memiliki kewenangan untuk mengatur IP publik dari setiap komputer. Jadi IPv public dari setiap komputer itu tidak akan sama karena dia itu termasuk IP address yang unik. Selanjutnya itu ada IPv private. Internet Protocol Address yang hanya dipergunakan untuk keperluan pribadi atau LAN atau intranet. IP address private ini hanya diakses dalam tempat yang memungkinkan perangkat komputer dapat mengakses hanya dalam satu jaringan. Selanjutnya ada cara kerja dari IPv4 sendiri. Untuk pengecekan IP publik dapat dilakukan dengan mengakses browser dan mengetikkan What's My IP di kolom pencarian. Selanjutnya akan muncul IP publik dari komputer pengguna. Jadi untuk mengakses IP publik itu dimasukkan nih atau diketikkan What's My IP di kolom pencarian masing-masing. Selanjutnya IP publik dari perangkat tersebut akan muncul. Lalu, untuk mengetahui nomor IP address private, dapat dilakukan dengan pengecekan melalui command prompt dengan memasukkan perintah ipconfig. Untuk IP private, kebalikan dari IP public, dia dilakukan dengan command prompt dengan memasukkan perintah dari ipconfig, maka IP private-nya akan muncul. Selanjutnya ada analisis perbandingan dari IPv4 public dan IPv4 private. Yang pertama, untuk IPv4 public, lingkup areanya bersifat global atau seluruh dunia, sementara untuk yang private, lingkup areanya bersifat lokal. Selanjutnya, untuk public, dia itu bersifat statis dan dinamis, dan untuk private, dia juga statis dan dinamis. Selanjutnya, untuk IPv4 public, seperti yang dijelaskan tadi, dia itu tidak akan ada yang sama atau unik. Sementara untuk IPv4 private, dia itu bebas digunakan atau tidak unik. Selanjutnya, untuk IPv4 public itu didapatkan dari router atau tempat berlangganan internet, sementara untuk IPv4 private itu dia bisa ditentukan sendiri. Selanjutnya, IPv4 public itu dapat diakses langsung ke internet, sementara yang private tidak bisa langsung terhubung ke internet. Selanjutnya, untuk IPv4 public itu digunakan untuk komunikasi antar jaringan di internet, sementara untuk IPv4 private itu digunakan untuk komunikasi antar device dalam jaringan lokal. Dan yang terakhir ini, IPv4 public itu dia itu berbayar, sementara untuk IPv4 private dia itu gratis. Selanjutnya di sini ada konversi dari IP public ke bilangan biner. Di sini pertama penulis mengetikkan What's My IP pada kolom pencarian di Google Chrome. Lalu muncul seperti ini nih di gambar ini. IP dari perangkat pengguna itu 103.105.34.66. Selanjutnya, IP public yang didapatkan dikonversikan ke bilangan biner. Pengkonversian bilangan biner ini dilakukan dengan menggunakan metode pembagian. Seperti yang tertera di gambar di sebelah sini, untuk mencari bilangan biner dilakukan dengan metode pembagian. Maka dari IPv public yang didapatkan sebelumnya dihasilkan biner yaitu 110.111.1.1010.10010 untuk binarnya. Lalu yang terakhir dari pembahasan kita kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa wilayah Indonesia merupakan wilayah yang luas dan terhubung dengan berbagai lautan yang tentunya memerlukan sistem teknologi dalam bidang kelistrikan yang efektif dan efisien. Kabel bawah laut diekspektasikan untuk dapat memenuhi keperluan tersebut. Untuk melihat map kabel bawah laut dapat diakses melalui laman resmi Submarine Cables dan informasi yang diberikan berdasarkan oleh telegeografi. Telegeografi sendiri membuat peta kabel bawah laut sebagai media agar orang-orang umum dapat mengetahui kabel bawah laut yang terhubung di setiap negaranya atau lokasinya. Selanjutnya, komunikasi yang melibatkan jaringan komputer memiliki pengalamatan IP untuk dapat mengirimkan data secara terarah. Pada IPv4 address memiliki beberapa jenis yang terbagi menjadi dua, yaitu IPv4 public dan IPv4 private.
Mungkin sekian untuk yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.